Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baiklah, saya Tafsi Agustin akan menyampaikan demonstrasi kontekstual topik 3, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya mengenai panduan observasi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan observasi. Tujuan observasi di sini yaitu memperoleh informasi berupa data mengenai latar belakang dan perkembangan peserta didik di SMK Negeri 9 Padang. Yang kedua, aspek yang diamati, yang pertama itu aspek etnik, yang kedua aspek sosial, yang ketiga perkembangan fisiologis, yang keempat perkembangan psikologis, yang kelima kognitif, yang keenam emosi, yang ketujuh psikososial, yang kedelapan moral, yang kesembilan motivasi dan minat, serta yang kesepuluh cara belajar. Selanjutnya yaitu sasaran observasi. Sasaran dalam observasi ini yaitu peserta didik yang ada di kelas 10. Selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan observasi, latar belakang dan perkembangan peserta didik. Lembar panduan observasi yang pertama nama siswa, kelas, tempat tanggal lahir, anak ke, jumlah saudara, agama, hobi atau kegemaran peserta didik. Untuk yang pertama, aspek etnik. 1. Suku bangsa, yang kedua bahasa sehari-hari, ketiga apakah ada suku lain di daerahmu selain suku Minang, yang keempat apakah kamu menyukai keberagaman. Selanjutnya aspek sosial, yang pertama yaitu latar belakang pendidikan orang tua, yang kedua pekerjaan orang tua, yang ketiga pendapatan orang tua, yang keempat berapa uang jajan yang diberikan orang tua, yang kelima alamat lengkap. Selanjutnya perkembangan fisiologis peserta didik. Yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, ketiga warna kulit, yang keempat jenis kelamin. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan psikologis. Untuk jawaban pertanyaannya berupa iya atau tidak. Untuk kognitif, bagian 1 yaitu saya bisa berpikir secara logis di berbagai situasi. Yang kedua, saya mulai mengerti konsep keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, saya mulai memahami setiap perbuatan yang dilakukan mungkin saja memiliki dampak baik maupun buruk. Yang keempat, saya mulai bisa menyelesaikan masalah meski belum bisa sempurna melakukannya. Yang kelima, saya sudah bisa berpikir secara kompleks. Yang keenam, saya mampu berpikir dalam pemecahan masalah tanpa adanya objek permasalahan tersebut secara nyata. Yang ketujuh, saya mampu mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan 2 atau lebih kemungkinan yang ada. Yang kedelapan, saya memahami bahasa asing. Kesembilan, saya mahir mengingat kosakata bahasa asing. Yang kesepuluh, saya memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaan. Yang kesebelas, saya mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapai masa depan yang diinginkan. 12. Saya melakukan introspeksi mengenai aktivitas intelektual yang efisien dan tidak efisien. Aspek selanjutnya yaitu emosi. Pertanyaannya yaitu 1. Saya memiliki emosi yang stabil setiap harinya. Yang kedua, saya memiliki emosi yang sulit dikendalikan ketika marah. Yang ketiga, saya sering melawan atau memberontak kepada orang lain. Yang keempat, emosi yang saya miliki lebih menguasai diri saya daripada pikiran realistis saya. Yang kelima, saya diberi tuntutan oleh orang tua atau keluarga yang membuat saya menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang keenam, saya memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, saya menggunakan kata-kata kotor jika sedang emosi. Yang kedelapan,
saya akan segera meminta maaf jika saya melakukan suatu kesalahan. Yang kesembilan, saya merasa iri jika hasil ujian teman saya lebih bagus daripada hasil ujian yang saya dapatkan. 10. Saya terkadang merasa kesal dan saya tidak tahu penyebabnya. Psikososial. Yang pertama, saya dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri saya dengan lapang dada. Yang kedua, saya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, saya dapat mengatasi gejolak seksualitas. Yang keempat, saya mampu menemukan jati diri dan berperilaku sesuai jati diri saya. Yang kelima, saya dapat menyeimbangkan pengaruh orang tua dan pengaruh teman sebaya. Kemudian yang keenam, saya dapat mengaktualisasikan kemampuan baik di sekolah maupun di lingkungan sosial. Selanjutnya, aspek moral. Pertanyaannya yaitu, nomor 1, apakah orang tuamu pernah memberikan nasihat? Yang kedua, apakah sering membantah atau melawan ketika orang tuamu memberikan nasihat? Yang ketiga, apakah lingkungan sekitar mempengaruhi sifatmu? Yang keempat, apakah kamu pernah melanggar aturan yang sudah ditetapkan di rumah ataupun di sekolah? Yang kelima, apakah orang tuamu selalu memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya? Selanjutnya, motivasi dan minat. Yang pertama, apakah kamu datang ke sekolah karena disuruh orang tua? Yang kedua, apakah kamu datang ke sekolah karena keinginan sendiri? Kemudian, aspek cara belajar. Yang pertama, saya senang belajar dengan media video. Yang kedua, saya senang belajar dengan mengamati gambar. Dan yang ketiga, saya senang belajar dengan media suara. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.